Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pembelajaran fikih waris di tengah pandemi COVID-19, tapi pembelajaran kita tetap berlangsung. Sebelumnya saya mengucapkan taqabbalallahu minna minkum siyaman asyamakum taqabbal ya karim minal aidin wal faizin wa kullu amin wa nahnu bi khair. Mudah-mudahan kita semua kembali dalam keadaan fitri atau fitrah, yaitu kembali menjadi suci, kembali menjadi hamba Allah yang bertakwa. Baik teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas terkait dengan bab hijab dalam fikih waris ya. Jadi seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa seseorang mendapatkan bagian waris bila ya, A, B, C, D ya. Kalau ada A, B, C, D, maka seseorang tidak mendapat ahli waris. Nah, kita akan bahas yang memahjubkan ya, atau yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan waris ya. Sebelumnya kita definisikan dulu apa itu yang dimaksud dengan hijab di dalam fikih waris. Hijab itu berasal dari bahasa Arab, dari akar kata hajabayah jubu yang artinya menghalangi. Hijab itu artinya halangan ya, kemudian hajib itu penghalang atau pelakunya, fa'il ya. Kemudian di sini ada mahjub, yaitu dia dihalangi atau dia terhalangi. Ya, jadi ini pahami dulu istilah hijab ini ya secara definitif sehingga kita bisa mengerti apa itu hijab, apa itu hajib, itu apa itu mahjub ya. Jadi ketika saya menyebut hajib itu pelakunya, ketika saya menyebut mahjub itu dihalangi atau terhalangi oleh si hajib itu tadi ya. Nah, di dalam fikih waris terkait dengan hijab ini ya, ada hajib dan mahjub ya, yaitu seseorang yang menghalangi orang lain untuk mendapatkan tirkah atau harta warisan, ialah hajib ya, pelaku. Baik terhalangnya itu secara keseluruhan atau sebagian ya, jadi ada hajib yang memahjubkan orang lain yang termasuk ahli waris secara keseluruhan, ada juga hajib yang memahjubkan tapi mengurangi saja dari bagian warisannya. Di sini juga ada yang dimaksud dengan mahjub, yaitu seseorang yang dihalangi atau seseorang yang terhalangi, baik terhalanginya itu keseluruhan maupun terhalangnya itu sebagian dari bagian tirkah karena adanya kehadiran hajib itu sendiri. Nah, hijab atau halangan ini ada dua teman-teman ya. Yang pertama ada hijab nuqsan, yang kedua ada hijab hirman. Yang dimaksud dengan hijab nuqsan adalah halangan yang hanya mengurangi bagian ahli waris karena adanya ahli waris yang lain bersama-sama dengan dia. Contoh, zaujun atau suami itu mendapatkan setengah kalau tidak ada furu, tidak ada keturunan. Tetapi kehadiran furu merubah bagian zaujun yang dari setengah menjadi seperempat. Jadi furu itu menjadi hijab nukson bagi suami untuk mendapatkan setengah ya, menjadi seperempat. Jadi hijab nukson ini hanya mengurangi saja tetapi tetap mendapatkan bagian daripada tirkah ya. Yang kedua hijab hirman, yaitu halangan yang menghalangi sama sekali secara total sampai seseorang tidak mendapatkan harta waris karena ada orang yang lebih dekat hubungannya dengan orang yang meninggal tersebut. Jadi dia menghijab keseluruhan, kehadirannya itu menghalangi orang lain untuk mendapatkan tirkah secara total ya. Contoh, cucu laki-laki dari anak laki-laki ibnu ibnin tidak mendapatkan harta waris selama masih ada anak laki-laki atau ibnun yang notabene di sini adalah bapaknya ya. Dengan demikian keberadaan ibnun menjadi penghalang secara keseluruhan terhadap ibnu ibnin dalam mendapatkan harta waris ya. Begitu juga dengan jadun, kakek. Selama ada abun ya, jadun akan terhalangi secara hirman atau secara keseluruhan ya karena adanya abun. Jadi abun berperan sebagai hajib hirman, yaitu penghalang jadun secara total mendapatkan tirkah dari si mayit. Baik, itu teman-teman ya terkait dengan definitif hijab ya dalam fikih waris ya. Baik, di sini ada ahli waris tetap, keberadaan mereka tidak bisa diganggu gugat dan pasti akan mendapatkan harta waris. Siapa saja?
ada zaujun, ya, suami, atau zaujatun, istri. Ini salah satunya, ya. Ya, karena yang meninggal salah satunya, teman-teman. Yang kedua ada ibnun, ya. Ibnun ini anak laki-laki. Yang ketiga ada bintun, anak perempuan. Yang keempat ada abun, ya. Abun dari si mayit, yaitu bapak. Dan yang kelima ada ummun atau ibu, ya. Nah, selamanya mereka ini akan menjadi penerima waris, ya. Bisa termahjub tapi hanya mengurangi bagian dari tirkahnya atau hijab nukson, ya. Jadi zaujun atau zaujah, ibnun, bintun, abun, umun, mereka adalah ahli waris tetap yang tidak bisa digeser oleh apapun juga. Baik. Sekarang kita belajar hajib dan mahjub, siapa memahjubkan siapa, ya. Di sini sebelumnya ada keterangan dulu, ya, ini adalah garis memahjubkan, ya. Mau yang ke bawah atau yang ke samping, ya, itu ada garis memahjubkan. Baik, kita lihat di sini. Rumusnya, orang-orang yang berpotensi untuk memahjubkan secara hirman atau secara total adalah orang-orang yang mendapatkan bagian asobah bin nafsi, atau ada juga yang menyebutkan asobah bin nafsihi. Itu sama saja, teman-teman, ya. Jadi asobah bin nafsi, mereka yang berpotensi untuk memahjubkan secara hirman, ya, kepada ahli waris selanjutnya yang lebih jauh. Siapakah ahli waris yang mendapatkan asobah bin nafsi? Semua laki-laki kecuali zaujun dan akhun li'um. Ini kita sudah belajar di bab sebelumnya. Jadi laki-laki itu sudah jadi asobah dari sononya, ya, dari ketentuan Al-Quran, ya. Laki-laki itu tidak mendapatkan bagian pasti, tidak mendapatkan furudun muqaddarah, ya, kecuali zaujun dan akhun li'um atau saudara si ibu mendapatkan bagian pasti dan tidak masuk dalam asobah, ya. Yang pertama, ya, kita lihat ibnun, anak laki-laki. Ibnun memahjubkan ibnu ibnin, ya. Jadi keberadaan ibnun memahjubkan secara hirman atau secara total ibnu ibnin mendapatkan tirkah atau harta waris, ya. Baik ibnun maupun ibnu ibnin, dia juga mampu memahjubkan akhun syakik, ya. Akhun syakik adalah saudara si mayit yang sekandung atau sebapak seibu, ya. Siapa lagi yang memahjubkan akhun syakik? Ada abun, ya. Pertama, abun memahjubkan jadul, juga abun memahjubkan akhun syakik, ya. Kemudian akhun syakik memahjubkan akhun li'ab, ya. Jadi akhun syakik atau saudara laki-laki kandung memahjubkan saudara laki-laki yang hanya satu bapak, ya. Jadi kedudukan akhun syakik lebih kuat dan lebih dekat kepada si mayit daripada akhun li'ab. Lalu bagaimana dengan ukhtun syakikoh maupun ukhtun li'ab? Kalau akhun syakik saja terhijab, ya, apalagi ukhtun syakikoh. Kalau akhun li'ab terhijab, apalagi ukhtun li'ab juga pasti terhijab dengan sendirinya, ya. Nah, kemudian di sini ukhtun syakikoh, ya, dia bisa memahjubkan akhun li'ab ketika posisi ukhtun syakikoh sebagai asobah ma'al ghair, ya. Teman-teman sudah belajar kan kalau ukhtun syakikoh dia mendapatkan bagian asobah ma'al ghair apabila furu itu hanya dari wanita saja, ya, atau ahli waris dari furu ini hanya wanita saja, maka ukhtun syakikoh, ya, berpotensi untuk mendapatkan mendapatkan harta waris, karena posisinya sebagai asobah ma'al ghair. Kalau ukhtun syakikoh berposisi sebagai asobah ma'al ghair, berarti dia tidak memiliki akhun syakik pastinya, ya, kayak gitu, teman-teman, ya. Nah, ukhtun syakikoh ketika dia berposisi sebagai asobah ma'al ghair, ya, maka kedudukannya sama dengan akhun syakik, bisa memahjubkan akhun li'ab, ya. Begitu juga, nah ini ukhtun syakikoh dapat memahjubkan akhun li'ab jika ukhtun syakikoh mendapatkan bagian asobah ma'al ghair, artinya kedudukannya sama kuat dengan akhun syakik. Begitu juga dengan ukhtun li'ab, ya, ketika berposisi sebagai asobah ma'al ghair, dia berkedudukan sama seperti akhun li'ab yang dapat memahjubkan ahli waris selanjutnya meskipun ahli waris selanjutnya itu adalah laki-laki. Nah,
ya. Jadi sama kedudukan teman-teman ya. Hanya saja posisinya harus sebagai asobah ma'al ghair ya. Baik akhun li'ab ataupun ukhtun li'ab, ketika dia posisinya asobah ma'al ghair, dia berpotensi, dia bisa memahjubkan ibnu akhin syakik ya. Jadi anaknya ini nih ya dimahjubkan oleh akhun li'ab ataupun ukhtun li'ab ketika posisinya asobah ma'al ghair ya. Siapa lagi yang bisa memahjubkan ibnu akhin syakik untuk mendapatkan tirkah? Adalah jadun ya, atau kakek. Kakek bisa memahjubkan ibnu akhin syakik untuk mendapatkan tirkah atau harta waris ya, karena keberadaan jadun itu sendiri. Lalu apakah jadun tidak bisa memajukan akhun syakik maupun akhun li'ab seperti halnya abum? Jadun memiliki urusan sendiri dengan akhun syakik ataupun akhun li'ab ya. Nanti kita akan bahas secara terpisah. Kemudian ibnu akhin syakik ya memahjubkan ibnu akhin li'ab atau anaknya ini nih ya. Keberadaan ibnu akhin syakik memahjubkan ibnu akhin li'ab. Kemudian ibnu akhin li'ab memahjubkan amun syakik, yaitu paman kandung ya, yang sekandung dengan bapak. Nah, jadi ini nih, amun syakik memahjubkan amun li'ab, begitu ya urutannya ya. Jadi akhun syakik memahjubkan akhun li'ab, ibnu akhin syakik memahjubkan ibnu akhin li'ab, amun syakik memahjubkan amun li'ab, karena posisinya semakin ke sini semakin jauh. Kemudian amun li'ab memahjubkan ibnu amin syakik. Anaknya paman ini bisa dimahjubkan oleh amun yang sebapak. Ibnu amin syakik memahjubkan ibnu amin li'ab. Jadi anak paman yang hanya sebapak. Sedangkan ibnu amin li'ab itu bisa memahjubkan mu'tiq dan mu'tiqah. Mu'tiq dan atau mu'tiqah ya, dimahjubkan karena ini adalah posisi paling akhir ya. Dalam konteks sekarang tidak ada ya teman-teman. Kemudian kita beralih ke abun lagi ya. Abun selain dia memahjubkan jadun atau bapaknya sendiri ya, bapaknya si abun ini juga bisa memahjubkan jadatun ya, ibunya. Keberadaannya memahjubkan jadun maupun jadatun mendapatkan tirkah dari si mayit ya. Kemudian di sini kita lihat ada umun, ibu ya. Umun memahjubkan siapa? Memahjubkan jaddah minal ab ya. Jaddah minal ab berarti ini adalah mertua, ibu mertua. Nah, ya, ibu mertuanya memahjubkan ibu mertuanya, juga memahjubkan jaddah minal memahjubkan ibunya sendiri. Keberadaan memahjubkan kedua perempuan ini ya. Kemudian di sini ada abun, bapak, jadun, kakek, dan furu. Furu itu ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin. Ini masuk dalam kategori furu teman-teman ya. Mereka memahjubkan siapa? Akhun li'um atau ukhtun li'um. Jadi keberadaan abun, jadun, dan furu ya, salah satu di antara mereka ada, maka akhun li'um maupun ukhtun li'um dipastikan tidak dapat waris karena termahjub ya. Kemudian akhun li'um ataupun ukhtun li'um juga memahjubkan mu'tiqoh ya. Jadi mu'tiqoh ini dia pasti bisa mendapatkan harta waris ketika Anda mulwarithina wal warithat, tidak adanya ahli waris baik dari kalangan laki-laki maupun ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi artinya the last ya, paling akhir. Kalau tidak ada keturunan sama sekali, kalau tidak ada setelah ditelusuri tidak ada ahli waris ya yang bisa ditetapkan secara hukum waris. Kemudian di sini ada mu'tiqoh. Dulu yang memiliki harta itu adalah budak dan kemudian saya merdekakan, maka dia berhak untuk mendapatkan mu'tiqoh. Inilah bentuk daripada penghargaan bagaimana Islam menghargai yang namanya sebuah kemerdekaan. Bahkan orang yang memerdekakan manusia ya, dia berhak untuk mendapatkan harta waris dari manusia yang dimerdekakan itu ya. Ini adalah bagian daripada kemuliaan Islam teman-teman ya, sehingga sedikit demi sedikit perbudakan bisa dihilangkan dari muka bumi ini.
Nah, sekarang tidak ada perbudakan, Pak. Bagaimana? Ya, perbudakan itu hukumnya berlaku. Kalau tidak ada perbudakan, maka hukumnya tidak berlaku. Motif mutikos sekarang tidak berlaku. Tetapi ketika ada lagi perbudakan, nauzubillah, ya, maka hukum ini berlaku. Ya, teman-teman. Jadi ada kaidah usul fikih namanya al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adam. Jadi hukum itu nempel dengan ilat-ilat itu sebab munculnya hukum. Ya, baik ilat itu ada ataupun ilat itu tidak ada. Nah, itu mungkin ada dalam pelajaran usul fikih, teman-teman, ya. Kita tidak bahas ini. Baik, ini adalah konsep hijab, hajib dan mahjub. Siapa memahjubkan siapa, teman-teman, ya. Nah, kita ke contohnya. Ada hajib, ada mahjub, ya. Berikut ada ahli waris yang ada. Ini saya tidak tidak menampilkan semua ahli waris yang ada, ya. Cukup di sini untuk contoh saja, ya. Ada abun, umun, zaujun, zaujah, ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin, akhun syakik, ukhtun syakikoh, akhun liab, dan akhun lium, ya. Baik, matat mayitatun. Seseorang meninggal dunia dan dia perempuan. Katakanlah ini adalah zaujah, ya. Ketika zaujah meninggal dunia, lalu siapakah yang akan menjadi ahli waris? Pastinya zaujun, suaminya, ya. Kemudian setelah suaminya, siapa lagi yang akan dapat? Ibnun, pasti, ya. Siapa lagi yang akan dapat? Bintun, betul. Dan siapa lagi yang akan dapat? Abun, ya. Siapa lagi yang akan dapat? Umun, ya. Jadi 5 ahli waris ini pasti mendapatkan bagian daripada harta firqah, ya. Lalu bagaimana dengan yang lain? Yang lain termahjub, ya. Ngopi saja, ya. Kalau ada pembagian ahli waris, nah akhun syakik dan lain sebagainya, itu di luar saja, tunggu ya sambil ngopi gitu ya, nggak usah ikut campur pembagian waris karena ahli waris sini sudah ada dan kuat, ya, teman-teman, ya. Baik, ini juga sama, ketika zaujah meninggal dunia, maka zaujah dapat, ibnu dapat, bintun dapat, abun dapat, umum dapat. Nah, ini semua ada ahli waris yang terkuat karena kedudukannya paling dekat dengan si mayit, tidak bisa diganggu gugat dengan hal apapun, teman-teman, ya. Baik, sekarang kita ambil contoh lagi. Kita hapus zaujah dan bintun. Nah, adakah perubahan? Tidak ada. Kenapa? Karena ibnun masih ada. Ibnun menghalangi ibnu ibnin, bintu ibnin untuk mendapatkan harta waris, apalagi yang kesininya, teman-teman, ya. Begitu juga dengan usul, masih ada abun, umun masih ada, sehingga jadun maupun jadatun termahjub. Nah, sekarang kita hapus lagi. Kita hapus yang ibnun. Adakah perubahan dari penerima ahli waris? Ada, ya. Lalu apa yang berubah? Ketika ibnun tidak ada, maka ibnu ibnin mendapatkan harta waris, bintu ibnin juga mendapatkan harta waris, ya. Zaujun pasti, abun, umun pasti, ya. Kemudian siapakah yang termahjub oleh ibnu ibnin maupun bintu ibnin? Nah, ini, ya, akhun syakik termahjub, ukhtun syakikoh termahjub, ya, akhun lium, akhun liab, ini semua termahjub karena adanya furu, ya. Furu juga masih kuat, ya, meskipun statusnya ibnu ibnin maupun bintu ibnin ini kuat memahjubkan yang lain. Yuk kita hapus lebih banyak, ya. Kita hapus abun, ibnu ibnin sama bintun. Adakah perubahan? Ada. Siapakah yang mendapatkan tirkah ketika ahli waris tetap ini sebagian sudah tidak ada? Ya, pastinya akhun syakik dapat, ya. Kemudian ukhtun syakikoh juga dapat karena furu tidak ada, ya. Kemudian ada akhun lium juga dapat. Loh, kok dapat? Kembali ke rumus yang tadi, akhun lium itu dimahjubkan oleh abun. Di sini tidak ada abun. Dimahjubkan oleh jadun juga tidak ada, ya. Akhun lium juga dimahjubkan oleh furu, ya. Furu di sini ibnun, bintun, ibnu ibnin, bintu ibnin tidak ada. Jadi akhun lium dia bebas dari mahjub, ya. Jadi dia mendapatkan harta waris, ya. Lalu di sini siapa ahli waris yang tidak dapat karena mahjub? Akhun liab, betul, karena akhun syakik memahjubkan akhun liab mendapatkan harta waris karena dia berposisi sebagai hajib kepada akhun liab, ya. Itu, teman-teman, ya. Jadi rumusnya gini, selama masih ada ahli waris yang lebih dekat, maka ahli waris yang lebih dekat itu memahjubkan ahli waris yang lebih jauh. Itu konsep hijab, ya, di dalam fikih waris yang kita pelajari sekarang ini, yang merupakan bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja, teman-teman, ya, pembelajaran
terkait dengan contoh hajib dan mahjub, konsepnya, kemudian siapa memahjubkan siapa. Mudah-mudahan bermanfaat, dan tugas untuk teman-teman sekalian insya Allah sudah ada di Google Classroom. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.